ramai sekali malam ini. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 7, apakah kita rekam ya sekarang ya? Gimana? Boleh. Oke. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Malam, Mbak Intan. Selamat malam. Oke. Ini kayak ada nama-nama baru ya, yang aku baru lihat ini. Ini semua penulis terminal ya teman-teman? Atau ada yang belum pernah menulis di terminal, tapi penasaran. Belum pernah, Mbak. Oh ya, Mas siapa ini? Mas Mada. Iya, ini peserta baru. Oh, peserta baru. Penasaran ya. Kayak gimana caranya biar tembus terminal ya? Iya. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Prabu dan Mbak Firda ya. Oke, kalau gitu Ya. aku mulai dulu ya acaranya ya. Oke, sekali lagi ya selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat bergabung di acara Ketok Mojok. Nah, ini acara perdana ya. Terus saat ini kita nanti bakalan sharing-sharing, jadi santai aja. Boleh sambil minum-minum, sambil ngopi-ngopi. Nanti kita bakal sharing sama dua penulis terminal dengan tulisan paling baik. Jumlah tulisannya lebih dari 450. Ada Mas Prabu nanti sama Mbak Firda nanti yang bakal kita tanya-tanya. Kok bisa sih nulis sebanyak itu? Gimana caranya? Kok bisa punya ide nulis banyak-banyak banget gitu? Nanti kita sama-sama cari tahu ya. Nanti bakal ada sesi tanya jawab juga. Teman-teman kalau mau bertanya kepada Mas Prabu dan Mbak Firda juga dipersilakan. Kalau mau bertanya, on cam ya, biar kita bisa lihat mukanya nih. Oke deh, kalau gitu. Kita kenalan dulu ya. Malam ini saya Intan, saya redaktur terminal. Saya akan menjadi moderator di Ketok Mojok kali ini. Terus nanti bakal ada Mas Prabu dan Mbak Firda. Boleh kenalan dulu ya Mas Prabu ya? Kenalan dulu. Mas Prabu atau Mbak Firda duluan? Oke. Yang dikenalkan apa aja ini, Mbak? Ya namamu, kesibukanmu. Oh ya. Oke, buat teman-teman semua. Dari mana gitu? Ya. Boleh, silakan. Oke, teman-teman, hello. Aku Prabu di terminal dikenal sebagai Prabu Yudianto. Aku sekarang kesibukannya sih bekerja, jadi aku seorang marketing manager di salah satu kontraktor. Aku juga mentor di kelas juga, dan ada beberapa hal-hal yang aku kerjakan di tempat itu selain aku nulis. Dan kalau aslinya mungkin gampang ketebak ya dari logat ataupun dari nada-nada tulisanku. Aku orang Jogja, asli dari sini, dan ya tulisan-tulisanku pun lebih banyak bicara tentang Jogja daripada itu cuma. Mungkin gitu aja. Oke, terima kasih Mas Prabu. Udah kenal ya kalau Mas Prabu ya. Selanjutnya, Mbak Firda. Silakan Mbak Firda. Perkenalkan. Semuanya, perkenalkan nama aku Nur Anissa Falfidausi, biasa dipanggil Firda. Sekarang kesibukannya ini lagi kuliah lanjut S2 di Turki. Terus aku juga asalnya sama kayak Mas Prabu dari Jogja juga. Kayak gitu. Jadi kesibukanku saat ini kuliah aja sih. Itu teman-teman, salam kenal semua. Oke, terima kasih Mbak Firda. Mbak Firda paling jauh berarti ya? Iya. Dari Turki ya? Akhirnya tadi Mas Ahmad Arif paling jauh dari Kolaka. Ternyata ada Mbak Firda.
Oke deh kalau gitu. Eh, Teman-teman mungkin tadi kan ada yang belum pernah mengirim tulisan ke terminal, terus ada yang mungkin udah pernah ngirim, tapi kok baru tayang satu atau dua gitu. Terus habis itu bingung nih, mau nulis apa gitu, temanya mau nulis tentang apa, terus naskah yang kayak gimana yang bakalan nantinya lo nanti kita tanya-tanya ya. Sekarang aku mau tanya-tanya dulu nih sama Mas Prabu dan Mbak Firda. Mas Prabu sama Mbak Firda tuh udah nulis sejak tahun berapa itu? Entar dulu. Aku tuh foto aku tulis sampai hari ini di Terminal Mojok udah tayang 507 ya. Ya nggak? Aku malah belum ngecek sih. Oh, oh, Aku oh, belum buka dashboard itunya. Belum buka profil gua hari ini. 507 ya? 507 sampai hari ini. Tadi naskah. Alhamdulillah. Mantap. Kalau Mbak Firda udah 494 artikel yang tayang di Terminal Mojok. Agak tipis ya Mbak Firda ya? Mas Prabu tuh dari kapan tuh nulis di terminal? Kalau nulis di terminal tuh kalau awal ngirim ya, kalau nggak salah itu Februari 2020. Lalu pertama kali terbit kalau seingatku itu Juni atau Juli, antara itulah. Juni atau Juli 2020. Berarti pertama ngirim Februari 2020, tapi terbitnya Juli. Ya, karena yang Februari itu kayaknya baru 3 hari udah ditolak sih. Oh gitu. Oh jedanya lumayan juga ya. Oh ternyata seorang Mas Prabu baru diterima naskahnya baru ditayangkan setelah itu kalau nggak salah dari apa ya, aku nulis 6 artikel Pak ya sebelumnya. Oh sebelumnya Februari, Maret, April, Mei itu aku mungkin sekitar 6 artikel sih aku kirim ke model. Oke, wow. Tapi sekarang jadi yang paling banyak nomor 2 loh. Nomor 2. Setelah Mas Seto. Oh iya kan? Ya, Seto kan 600 sekian. Betul, Mas Seto. Iya. Terus kalau Mbak Firda dari tahun berapa Mbak? Nulis di Terminal Mojok. Aku kalau nggak salah tuh Oktober 2020 deh. Kayaknya waktu itu kan lagi magang gitu kan. Terus tiba-tiba di Google-ku tuh ada rekomendasi artikel dari Terminal Mojok gitu. Terus aku baca itu kayak tertarik menulis gitu sih. Walaupun sempat maju mundur juga. Terus alhamdulillah waktu pertama aku kirim langsung tayang, tapi habis itu ditolak kayak gitu sih. Oke. Itu pas pertama kali kirim langsung tayang nggak? Langsung tayang, tapi lanjutannya gitu lagu. Terus kenapa dulu memutuskan untuk kirim ke terminal aja gitu, nggak ke tempat lain gitu? Kenapa ya? Karena waktu itu sejujurnya user generate content atau UGC, media UGC yang pertama aku ketemuin ya Terminal Mojok gitu sih Mbak. Aku membaca. Langsung terus ya udah kirim aja ke terminal gitu ya? Iya betul. Gitu. Terus juga sesuai juga artikel-artikel yang tayang sesuai dengan apa yang mau aku tulis juga waktu itu. Gitu. Jadi langsung aku ngirimnya ke Terminal Mojok gitu. Oke. Terus kalau Mas Prabu gimana? Kalau aku tuh sebenarnya awalnya apa ya? Aku kan hobinya nulis di Facebook ya waktu itu. Dan ketika nulis di Facebook kan ketemunya cuma teman-teman sendiri dan mayoritas lebih ke arah nyinyir lah. Arah apa ya? Ya kurang suka membaca atau apapun itu nggak tahu, makanya mereka tanggapannya kurang menyenangkan. Terus ya itu aku karena dulu udah ngikutin Mojok dari lama, dari zamannya Mas Agus masih sering nulis, lalu masih apa ya, banyak idola-idola kan di situ lah. Nah, aku baru tahu ada terminal itu sekitar Februari 2020. Ya udah nyoba dulu karena waktu itu nggak kepikiran sih mau nyoba di media lain. Karena dulu ya aku baca paling sering emang Mojok. Oke. Berarti ya udah kirimnya habis nulis di Facebook terus kirimnya ke Mojok aja gitu ya? Ya karena tahunya emang juga itu waktu itu belum kayak sekarang udah tahu beberapa media. Oh, dulu tahunya ya yang menerima penulis dari luar tuh ya Mojok, tahu dulu. Oke. Penasaran nih, kalian tuh pernah
dalam satu hari ya, kan ada tuh apa namanya penulis-penulis teman-teman penulis lain yang bilang gitu ya, aku tuh kirim banyak artikel, tapi kok nggak tayang-tayang gitu. Dalam sehari aku kirim 10 misalnya gitu. Terus kalau kalian sendiri pernah dalam satu hari itu berapa banyak kok ngirim artikel? Apa aku apa Wafid dulu? Halo, Ya, oh, berapa banyak oh, dalam sehari? oh ya. Kalau aku dulu rekor Berapa banyak? paling banyak itu 6 sih, 6. 6 artikel. Semuanya ditolak. Semuanya ditolak 6 ya. Nah, di hari jadi ngirimnya itu katakan Selasa, hari Rabunya itu langsung dapat 6 notifikasi penolakan. Itu sampai sekarang masih aku screenshot sih di email. Sejarah Oh, banget soalnya. itu tahun berapa? 2021 apa ya? Kayaknya iya sih, awal-awal 2021. Oh, oke, 2021. Bukan Mbak Intan kok yang nolak. Aku Oh, yakin. iya. Bukan aku ya, berarti Saya pelakunya. belum join. Oh, kalau Mbak Tunda, dalam sehari berapa banyak? Pernah ngirim berapa banyak? Kalau aku kayaknya paling banyak per hari itu pernah 2 apa 3 gitu, Mbak. Tapi ini sih juga ada yang ditolak juga sih. Enggak sampai diterima semua gitu. Jadi pernah ditolak juga. Dari 3 itu kayaknya yang diterima cuma 1 gitu deh seingatku. Oh, Tapi gitu. pernah juga dalam 1 minggu tuh kayak nulis terus gitu setiap hari. Itu juga waktu masa-masa Covid gitu kan. Karena nggak ada kesibukan lain. Jadi kesibukannya dialihkan dengan nulis artikel. Jadi pernah dalam 1 minggu itu dalam 1 minggu 7 hari itu nulis terus pernah kayak gitu. Tapi per hari cuma satu gitu sih. Oh, oke. Wah, tuh kan teman-teman jadi tak tahu ya kalau yang banyak menulis ini juga pernah ditolak juga ya. Nggak selalu lancar, nggak selalu tayang gitu ya. Oke, terus ini kan masih apa namanya? Berarti Mas Prabu tuh dari tahun 2020 ya, nulis Ya, 2020. sampai 2025 dan menghasilkan 507 artikel. Itu setiap hari kamu nulisnya? Sekarang enggak sih. Kalau aku tuh kayaknya paling tinggi pace-nya itu 2021 kalau nggak salah. Itu benar-benar setiap hari ngirim, juga hampir tiap hari terbit sih waktu itu. Karena seharian ngirim 2, ngirim 1, 2 gitu. Jadi kalau yang tiap hari itu di tahun 2021 seingatku ya. 2022, 2023, 2024 tuh udah mulai nggak tiap hari tapi emang kayak ada target personal sih. Kalau bisa dalam 1 minggu itu sekian artikel atau dalam sebulan 20 artikel lah minimal. Karena kan Dan, buat claim point kan. dan itu bukan dikumpul, dikirimkan semua ke terminal. Jadi yang ku hitung tuh yang aku kirimin sih. Jadi sekitar 1 sampai 2 artikel per hari itu yang aku kirimin. Wow. Yang ditulis lebih banyak sebenarnya. Wow, berarti lebih banyak tapi yang dikirim 1 sampai 2 artikel setiap hari ya. Lebih banyak juga ya. Terus kalau Mbak Firda, gimana Mbak? Aku juga kurang lebih sama sih kayak Mas Prabu. Dulu tuh juga kayak per minggu ada target berapa artikel yang harus ditulis dan paling nggak dari berapa itu harus bisa kayak lolos gitu ya Mbak. Jadi bisa dipublikasikan gitu. Dulu juga kayak gitu sih. Dan itu juga waktu masa-masa Covid sih sama kayak Mas Prabu 2021, 2022 sih waktu itu paling produktif nulisnya gitu. Kalau untuk saat ini karena ada kesibukan gitu ya. Jadi mencari waktu luangnya jauh lebih sulit dibandingkan waktu Covid dulu gitu. Oh, jadi pas Covid malah jadi produktif nulis ya? Iya, produktif Mbak waktu itu. Iya banget Mbak, waktu Covid. Nggak ada kegiatan, bener kata Mbak Firda tadi. Iya ya, oh oke, mantap juga berarti ya. Terus, tapi kan kalian kan nulis setiap hari 1 sampai 2 artikel gitu ya. Itu gimana caranya kalian cari ide tulisan? Karena kan nulis satu aja tuh udah susah gitu loh. Maksudnya nyari ide tulisan tuh kayak bingung aku mau nulis apa ya hari ini gitu.
tapi kalian bisa sampai menghasilkan 2 tulisan sehari, 3 gitu. Itu gimana caranya? Biasanya apa? Ada ritual khususnya? Kayak harus bertapa atau gimana gitu, ngumpulin tema-tema gitu untuk ditulis. Siapa duluan yang mau jawab? Mbak Firda atau Mas Prabu? Oh, Mbak Firda duluan. Oke, baik. Kalau ini sih, aku pernah dengar kayak mungkin pepatah dalam bahasa Inggris yang curiosity kills the cat gitu kan. Katanya rasa penasaran itu membunuh si kucing. Tapi kalau aku malah merasa rasa penasaran itu justru bisa kita kembangkan gitu loh, menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Karena sejujurnya aku orangnya kan kepoan gitu. Misalnya habis nonton suatu series atau misalnya habis main ke suatu tempat gitu. Biasanya aku langsung kepo nih, ini latar belakangnya apa, terus apa hal yang bisa aku kulik dari hal yang barusan aku lakukan gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman membaca artikelku tahun 2021-2022 itu kan banyak tentang drakor gitu kan. Itu sebenarnya hasil dari kekepoanku gitu. Setiap habis nonton drakor pasti ada hal yang bikin aku penasaran. Lalu aku searching deh, aku baca-baca. Misalnya artikelnya lah, atau bahkan aku dulu sampai baca artikel jurnal gitu yang akademik terkait tentang drakor yang aku tonton gitu. Habis itu untuk istilahnya kayak menata informasi yang habis aku dapat gitu, aku tulis jadi artikel gitu. Lalu aku kirim ke Terminal Mojo gitu. Nah, dari situ dapatlah banyak ide-ide artikel yang bisa aku tulis. Bahkan istilahnya kayak gongnya itu sampai aku pernah nulis artikel yang menurutku agak receh ya mungkin, tapi habis itu artikel itu dijadikan sebagai Mbak, referensi orang nulis skripsi gitu. Jadi dalam waktu yang sama aku merasa kayak wah lumayan nih kayak bermanfaat bagi orang lain kayak gitu waktu itu. Oke. Kalau Mas Prabu gimana Mas Prabu kamu? Kalau aku itu nyari ide ya. Kan aku emang kebiasaan tiap pagi itu ritual pertama lah buka Twitter ya. Oh, iya. Nyari keributan kan biasanya kalau tiap pagi itu. Oh, Tapi ya. dari situ aku mulai ngumpulin ide-ide, tapi yang lebih banyak jadi itu sebenarnya keseharian aja sih. Misal aku lagi berangkat kerja atau pergi kemana, lalu ngelihat ya entah motorku keceblong apa masuk ke lubang atau kena macet dan lain sebagainya. Nah itu sampai rumah kan langsung aku pikir kok bisa ya tadi motorku kena lubang. Oh ini salah pemerintah, ya udah berita pemerintah. Lalu misalnya lagi pengen keluar kok macet pas di weekend atau long weekend gitu, oh ini berarti salah dinas pariwisata. Nah biasanya ide-ideku ya dari kayak gitu-gitu. Atau lihat slip gaji, kok gaji itu masih UMR ya udah aku langsung kritik asal UMR. Jadi sebenarnya ya pertama memang aku sering lihat dari apa yang melintas di media sosialku, yang kedua ya pengalaman-pengalaman pribadi sih. Dan karena aku nggak kayak Mbak Firda yang suka nonton film dan memang hidup itu emang nggak pernah ada hiburan ya, jadi ya hiburanku adalah ketika ketemu masalah ya aku tulis aja hiburanku. Ya ini sih sama orang yang bisa nonton drakor, nonton aku punya Netflix aja nggak aku pakai pada akhirnya. Oh ya ampun. Berarti kamu menulis dari ini ya, dari masalah-masalah yang ada di sekitar. Jadi ketemu apa di jalan tuh biasanya bakal jadi ditulisan. Misalnya ketemu kan sempat ya aku nulis tentang kelitih itu kan aku habis nangkep kelitih misalnya atau ada kelitih yang melintas di sekitarku. Nah, itu malamnya aku tulis tentang kelitih atau misalnya tentang sampah gitu ya itu sebenarnya bener-bener aku tuh baru bingung buang sampah aja. Ya udah karena udah bingung, udah misalnya kecewa berat, nggak ada solusi, nah aku jadi tulisan. Itu sih kalau Ini kan nyari idenya kayak sederhana itu ya, dari on experience kamu aja sehari-hari itu ya. Oke. Tapi pernah nggak, misalnya udah nulis nih 1-2 paragraf gitu, terus tiba-tiba mentok nih, kayak ya writer's block gitulah. Pernah nggak kayak gitu? Atau jangan sering ngalamin yang kayak gitu? Pernah kayak gitu? Mbak Firda atau kalau aku sih kalau udah di tengah nulis biasanya enggak. Aku lebih ke sebelum nulis atau misalnya seharian gitu sebenarnya bukan udah terblok sih kalau aku nyebutnya itu emang burn out aja sih. Udah ada ide, kepikiran tapi akhirnya nggak eksekusi. Cuma kalau udah proses nulis biasanya aku udah jarang sih satu tulisan nggak selesai karena emang udah aku planning aja.
udah ada kerangkanya, jadi tinggal aku lanjutin aja kerangkaku yang udah aku siapin. Nah kalau kerangkanya belum siap karena dia kesibukan, karena capek, belum sempat buka laptop, nah itu biasanya ya udah bener-bener nggak nulis sehari. Oh, berarti pas kamu, berarti kalau kamu menulisnya gini ya, pas kamu menemukan ide, terus kamu langsung tulis kerangkanya gitu ya, sebelum dia dijadikan tulisan utuh. Misal kayak yang nulis masalah apa, masalah kelitih itu ya beberapa tahun lalu itu kan kejadian ada kelitih. Nah di situ aku langsung, kan habis itu makan tuh langsung aku bikin kerangka, nanti sampai rumah baru buka laptop sih, atau misalnya habis ya entah kena macet atau apa, pas berhenti itu kesempatan bikin kerangka aja, nanti pulang tinggal nulisnya artikelnya. Oh gitu, oke. Kalau Mbak Fitri gimana Mbak Fitri? Pernah nggak ngalamin baru 2 paragraf, 3 paragraf, terus udah mentok lah, terus malah jadi nggak nulis? Kalau Banyak aku belum pernah sih Mbak kayak gitu. Justru aku malah lebih sulitnya ketika memulai kalimat pertama sih. Menurutku kalimat pertama di paragraf pertama itu paling susah sih menurutku. Kalau misalnya udah mulai menulis itu bisa mengalir kayak gitu. Tapi aku juga cukup sama sih kayak Mas Prabu. Jadi setiap dapat ide gitu langsung aku tulis dulu kerangkanya gitu. Baru nanti susahnya nyari nggak susah juga sih, tapi kadang agak tertantang untuk nyari ini sih, nyari mood untuk nulis gitu. Karena mau nggak mau kan kita harus memulai paragraf pertama ya, dan kalimat pertama itu, dan itu yang agak sulit sih untuk aku gitu Mbak. Nah, ini masuk ya ke pertanyaan selanjutnya. Soal memulai kalimat pertama di tulisan kalian. Terus cara menyiasatinya gimana Mbak Firda? Cara Tadi kan susah menyiasat, tuh. karena kan tadi udah nulis kerangka gitu ya Mbak, terus misalnya udah dapat mood nih nulisnya, itu sebisa mungkin aku nggak prokrastinasi lagi sih, nggak aku tunda-tunda lagi, selagi ada mood gitu langsung aku tulis gitu. Kalau misalnya udah nunda lagi nanti harus nyari mood lagi gitu. Jadi walaupun memang sulit sih untuk menulis kalimat pertama dan paragraf pertama itu, tapi sebisa mungkin mumpung ada moodnya aku tulis gitu. Dan biasanya aku kalau nulis itu di kalimat pertama tuh nggak terlalu general gitu sih, biar langsung masuk ke topiknya gitu. Jadi langsung agak general tapi nggak terlalu general gitu. Jadi maksudnya ya spesifik sih, tapi nggak spesifik banget, biar di paragraf-paragraf berikutnya tuh bisa dikembangkan lebih lanjut gitu sih Mbak kalau aku. Oke, kalau kamu gimana? Kalau aku itu sih, kalau kan itu tadi sama ya sama Mbak Fitri itu udah siap kerangkanya, kadang malah paragraf pertama itu aku lompatin dulu. Kadang aku malah nyelesain artikel dari bab satunya dulu, karena kan kalau tidak ada sebenarnya artikel dulu kerangkanya hampir sama ya, beberapa ratus artikel terakhir itu pasti latar belakang masalahnya apa, lalu argumenku apa, data, penutup. Nah, biasanya yang aku tinggal itu malah di paragraf pertama, karena buat gue paragraf pertama itu penting ya, karena untuk memastikan orang mau baca artikel, orang mau ngelanjutin artikel kita kan ada di paragraf pertama. Nah di situ aku baru mulai ya mainin imajinasi lah. Misal kalau mau bahas ya tentang kayak apa namanya, kayak hasil diskusi atau hasil ngobrol sama teman, nah itu mesti aku masukin dialognya di situ buat jembatan. Atau kalau misalnya mau membahas sesuatu yang hal baru untuk aku pikir ini belum banyak orang tahu, aku masukin apa istilahnya sedikit cerita lah, sedikit storytelling lah di depan, buat visualnya, buat bikin fact di tulisanku itu lebih hidup aja di pembaca gitu. Jadi kalau aku sering lompatin paragraf pertama, baru aku balik nanti ke paragraf pertama sama judul, baru aku bikin. Oh gitu, berarti kalian punya cara masing-masing gitu ya? Karena udah banyak menulis, terus jadinya sekarang tahu gitu cara menulis kalian yang terbaik buat kalian itu gimana gitu ya? Ya, terbaik dan nyaman sih Mbak. Karena kalau kayak Mbak Firda kan tipenya emang langsung apa gambaran umum gitu. Kalau aku malah nggak nyaman gitu, karena aku merasa nanti malah artikel nggak nyampe nih 600 kata nih kalau misalnya depan tuh langsung aku ke gambaran umum. Jadi aku itulah istilahnya apa ya, sebenarnya benar yapping kan, yapping dulu di depan, cerita-cerita dulu, bikin fact-nya dulu, baru aku masuk ke gambaran umum, latar belakang kayak gitu-gitu sih. Oke, ini malah udah ada yang nanya aja ya. Mbak, siapa ini yang nanya?
Oke, kita sambil ini juga ya, kita buka pertanyaan juga ya buat teman-teman yang lain yang penasaran gitu kan, kok bisa sih Mas Prabu sama Mbak Firda ini nulis banyak banget. Ini ada Mbak Almira. Oh ya, ntar dulu ya Mas Ahmad Arifnya, ada Mbak Almira dulu. Mbak Almira nanya, gimana caranya membiasakan menulis dengan gaya bahasa artikel mojok? Siapa duluan yang mau jawab? Oh, Mbak Firda duluan katanya Mas Prabu. Cara membiasakan untuk menulis dengan gaya bahasa mojok ya. Ya. Sebenarnya ketika aku mau pertama kali ini ngirim artikel ke Mojok tuh, aku banyak baca artikel di Mojok dulu. Jadi kayak mencari gaya tulisan Mojok tuh kayak gimana gitu. Jadi aku yang ngikutin gitu. Jadi tapi kadang aku juga menggunakan gayaku sendiri sih, Mbak. Tadi Mbak siapa ya nanya? Itu aku kadang Mbak juga Almira. pakai gayaku sendiri gitu. Jadi gitu sih. Mungkin kalau gaya Mojok tuh untuk ini aja sih. Kadang kan ini ya, apa namanya, kan gaya Mojok tuh nggak terlalu kaku gitu ya, nggak kayak misalnya Ya, artikel santai gitu ya. media lain, ya kayak gitu. Jadi ya kita usahakan untuk menyamakan dengan medianya yang menjadi tempat kita untuk menulis gitu sih Mbak, kalau dari saran aku. Ya, Jadi makanya baca dulu artikel di terminal, terus baru. iya. Kalau Mas Prabu gimana Mas Prabu? Kamu kan, apalagi kamu ya. Apalagi aku yang emang apa ya, nggak ada lucu-lucunya ya kata kalau nulis kan, kalau Iya, tulisan makanya mojok itu. itu khasnya kan apa, jenaka, lalu mungkin ada sapi. Kalau aku gini sih, awal-awal aku emang ikut banget beberapa penulis di mojok ya. Ya kalau yang dulu menginspirasi kan Mas Agus tuh pastilah. Kayaknya hampir 90% penulis tentang mojok pasti pernah terinspirasi Mas Agus. Lalu aku nyontoh tulisan dari Gusmo, Hidayat Dahlan, dan beberapa penulis lain lah. Nah, tapi kalau makin ke sini aku udah nggak terlalu mikir di situnya. Intinya kan aku udah tahu nih, mojok itu gaya bahasanya memang apa, tetap tertib secara penulisan, tetapi emang lebih santai. Ya kalau aku, apa yang aku ngomong setiap hari ya itu tulisanku. Jadi cara aku nulis tuh ya sama persis dengan waktu aku ngomong. Ya kalau aku ngomong atau diskusi ya memang akan seperti itu flow-nya, polanya akan seperti itu. Jadi aku cuma memindahkan aku yang biasanya ngobrol ke orang-orang, aku yang biasanya cerita atau mungkin mantik diskusi ke orang-orang, aku pindah ke bentuk tulisan aja sih kalau aku. Dan menurutku ya udahlah, itu menurutku dasar mau coba lah, santai apa adanya gitu sih. Oke. Terus yang penting ini ya, temanya masuk ya. Ya, yang penting temanya masuk, logikanya bener dah. Oke, mantap. Itu. Terus tadi siapa yang mau nanya ya? Mas Ahmad Arif. Ayo Mas Ahmad Arif, silakan. Ya, tadi Mas Ahmad. Halo. Nggak ada suaranya, Mas. Halo. Kurang keras, Mas. Oh ya. Mas Ahmad biar bisa lihat nih. Mas Ahmad Ini udah Arif on cam. penulis ini, penulis. Udah on cam ini. Oh, Sinyalnya kayak nggak bagus ya. Penulis sepuh. Penulis selama terminal. Silakan Mas. Ya terima kasih waktunya Mbak Intan. Mau bertanya pertama untuk Mas Prabu. Kan tulisannya Mas Prabu kan berkarakter, berapi-api, terus lantang. Nah itu dalam proses menulisnya itu apakah menemukan karakter dulu, diri sendiri, mengenal diri sendiri dulu, atau dalam proses menulis itu menulis dulu terus baru menemukan karakternya. Terus yang kedua untuk Mbak Firda, kan saya tahu kan Mbak Firda kan tulisannya temanya luas banget ya. Itu kan kalau tema yang luas kan butuh pengetahuan dan juga riset yang cukup untuk lolos ke terminal Mojok maupun Mojok. Nah itu standar cara meriset tulisannya gimana ya Mbak? Gitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Ahmad Arif. Gimana? Yang duluan mau jawab siapa? Pertanyaannya beda soalnya.
Oke, aku dulu aja ya. Kamu dulu. Jadi gini, kalau awal itu katakan tahun 2020, 2021 awal, itu aku masih eksperimen banget lah. Masih bayanganku ya kalau mau nulis di Mojok harus mirip dengan tulisan di Mojok. Dan memang ya seperti aku bilang, aku banyak mendownload dari masa kuliah di beberapa tulisan juga. Cuma setelah tahun 2021 itu aku malah merasa kayak capek gitu loh, karena kayak merasa nggak nyaman kan nyontoh tulisan orang, dan kok malah banyak ditolak juga sih aku hitung-hitung ketika aku nyontoh tulisan orang, stylenya orang. Mungkin karena kita mencoba jadi orang lain ya. Kalau aku ya akhirnya kenapa bisa nulisnya berapi-api, mungkin kalau teman-teman bilang kan tulisanku berapi-api, marah-marah. Ya itu keseharianku sih. Aku kalau ngobrol, aku kalau diskusi emang kayak gitu. Emang mungkin kalau teman-teman ya maaf ada kata-kata umpatan, kata-kata kasar ya. Ya sehari-hari aku ngomong kayak gitu. Jadi aku merasa lebih nyaman untuk nulis seperti itu, merasa lebih santai, nggak perlu terlalu banyak mikir atau terlalu banyak apa ya, mengkaji banyak tulisan orang untuk menemukan gaya penulisan itu. Ya aku pakai caraku sendiri, ya cara aku ngomong, cara aku diskusi itu yang aku pindah aja ke dalam tulisanku itu. Kalau aku itu sih buat Mas Ahmad Arif. Oke, mantap, Prabu. Berarti emang kalau sehari-hari juga ngobrolnya kayak gitu ya, Pak, berapi-api. Ya sebenarnya kan kalau ketemu aku ya kayak gitu kok Mbak orangnya. Oke, thank you, Prabu. Terus kalau Mbak Firda, gimana Mbak? Riset. Kalau aku sih, risetnya dari mana? Dari mana aja bisa sih sebenarnya Mbak Mas. Jadi misalnya dari pengalaman orang itu bisa kita wawancarai orang yang pernah merasakan hal tersebut kayak gitu. Lalu kita ceritakan pengalaman mereka di artikel kita kayak gitu. Biasanya kalau sering sih aku kayak mewawancarai temanku, apalagi terutama aku banyak mewawancarai bapakku sih, karena bapakku ini sih banyak pengetahuannya kayak gitu, terutama kalau misalnya aku mau nulis tentang Jogja kayak gitu. Biasanya aku tanya ke bapakku kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman mau nanya orang tuanya atau keluarga lain juga bisa kayak gitu. Atau misalnya dari sosial media itu juga bisa. Misalnya dari Twitter gitu. Itu biasanya aku sering banget sih itu ambil source dari Twitter kayak gitu. Jadi untuk mengetahui gimana sih perspektif orang lain gitu, biasanya aku menggunakan search barnya di Twitter gitu. Lalu aku baca-baca gimana komen-komen mereka kayak gitu. Lalu kadang juga dari berita juga bisa, atau mungkin kalau mau ini agak ilmiah dikit juga bisa pakai artikel jurnal kayak gitu kalau mau agak ilmiah kayak gitu sih. Jadi dari mana aja bisa sih sebenarnya Mbak Mas untuk ini mencari source atau apa sih kayak sumber untuk tulisan kita gitu. Oke, dan nanya-nanya orang juga bisa ya. Betul. Orang juga ya. Betul Mbak. Oke, Mas Ahmad Arif, gimana pertanyaannya sudah terjawab? Terjawab, Mbak. Terima kasih banyak, Mas Rabu, Mbak Firda. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi, silakan. Oh ya, Mas, siapa nih? Mas Fadil Ahmad Muzakir. Oh, kalau mau nanya ini ya, raise hand. Halo Mas Ahmad. Mas Fadil, silakan Mas Fadil. Halo, cek. Udah ada Halo, suaranya belum? Ya, udah ada Mas. Ya, halo. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Fadil. Saya dari Bogor. Mungkin saya mau nanya buat Mas Prabu. Tadi kan sempat disinggung juga perihal bikin kerangka dulu ya sebelum menulis tulisan yang utuh. Nah, saya tadi sempat dijelaskan juga sedikit. Nah, mungkin mohon saya mau bertanya soal kerangkanya. Nah, itu ketika kita membuat kerangka itu apa yang kita lakukan gitu. Terus di dalam kerangka itu isinya apa aja gitu. Mungkin itu aja bertanya. Oke, terima kasih Mas Fadil dari Bogor. Silakan Mas Prabu, soal kerangka. Oke. Ini sayangnya karena aku nggak pakai laptop, aku pakai handphone, nggak bisa touch screen ya. Tapi aku kerangka gini sih, untuk simpelnya ya. Pertama kan pasti aku cari idenya dulu nih. Katakan aku nemu ide kayak misalnya UMR atau British. Itu kalau di dokumenku aku tulis di bagian atas dulu. Nanti sampai ke bawah, di bawahnya itu aku mulai persempitkan ide itu. Jadi misalnya aku mau ngomongin UMR, itu apanya yang aku omongin. Misalnya
masuk UMR rendah atau efek kesenjangan sosial dari UMR rendah itu atau sebagainya. Baru dari situ udah ketemu nih ide, lalu ide yang lebih sempit, aku baru masuk ke kerangka utamanya. Jadi aku selalu bagi kerangka utama aku itu adalah pembuka, itu biasanya 3 paragraf, lalu nanti masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya secukupnya sih kalau aku biasanya nggak ada patokan berapa bab. Nah nanti dari pembuka itu berarti, kan ada aku bilang ya, pembuka kan aku pengen memancing atau istilahnya apa ya, membuat pembaca itu membaca lah. Nah itu biasa aku ambil beberapa poin-poin menarik dari kasus yang atau ide yang aku angkat. Nanti bab 1 itu aku batasi, oke bab 1 hanya ngomongin gambarannya. Bisa nanti masuk ke bab 2, nanti udah mulai ngomongin argumenku, aku batasin. Jadi setiap bab itu fungsinya aku untuk membatasi, jangan sampai aku keluar atau offset lah ketika membahas sebuah artikel atau esai. Jadi setiap bab nanti aku tulis judulnya apa, lalu bahasan yang boleh dibahas apa, yang nggak boleh dibahas apa. Nah sampai selesai, sampai penutup. Nah di situ kan aku juga mikir penutup itu nanti lebih ke konklusi atau lebih ke pancingan terakhir, pertanyaan terakhir. Nah itu nanti habis aku baca kerangkanya secara itu, oke, berarti penutupnya seperti ini. Baru aku balik ke pembukanya. Ketika 3 paragraf pembuka itu akan aku deliver seperti apa. Misalnya akan aku deliver misalnya dengan cara narasi, bercerita storytelling gitu, atau misalnya aku mengajak pembacaku berimajinasi pada sebuah ide gitu. Kalau aku cuma gitu aja sih. Jadi kalau di file aslinya sebelum aku kirim ke Mojok, sebelum aku kirim ke dashboardnya itu, halaman pertama itu pasti bentuknya itu poin-poin gitu. Aku bahas ini, nggak boleh bahas ini, nggak boleh bahas ini. Bab ini hanya membahas ini, tidak boleh membahas ini. Bab ini bahas ini, gitu. Baru di page kedua itu aku baru nulis yang beneran. Kalau aku sederhananya gitu sih kalau bikin kerangka, nggak yang terlalu detail. Nanti kan dari kerangka itu pun aku mulai tahu, oh jadi aku waktunya cari data di sini. Bab ini perlu data, katakan data A, B, C, D. Nah, aku akan nyari datanya setelah aku punya kerangka itu. Nah itu tinggal ngikutin flow kayak gitu aja sih kalau aku bikin kerangka. Nggak yang rumit-rumit banget lah kalau aku bikin kerangka. Mungkin gitu, Mas Fadil. Oke, baik, terima kasih. Mungkin jadi di kerangka itu menentukan arah tulisan kita mau kemana gitu mungkin, Mas ya. Ya, jadi kalau kerangka itu menentukan, kenapa ya, kerangka itu haluan buatku. Jadi jangan sampai ketika aku nulis artikel itu keluar dari kerangka, aku udah bikin kerangka apa, nggak boleh aku ngasih kesempatan untuk masukin ide baru, masukin hal baru yang berseberangan atau keluar dari kerangkaku. Jadi misalnya aku baru nulis kok udah nemu ide lagi, ya udah aku tunda aja ide itu. Mungkin ide itu jadi artikel kedua, artikel ketiga. Kan enak, jadi malah banyak ide kan, dan akhirnya bisa punya banyak artikel. Berarti di kerangka juga itu sekalian kita meriset datanya ya Mas. Itu biasa aku masukin link sih di kerangkaku. Jadi kalau misalnya kan aku kadang bikinnya di HP ya pakai Google Doc ya. Nah itu biasanya aku searching juga lewat Google. Oh ada data ini masukin, ada data ini masukin. Kok nggak ada datanya harus tanya orang. Nanti aku tulis tanya bapak, tanya siapa, tanya Pak Bos, kayak gitu-gitu sih kalau aku. Oke, baik. Terima kasih Mas Prabu jawabannya. Udah, Mas Fadil gimana? Udah Sudah terjawab cukup, ya? sudah terjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Fadil. Silakan selanjutnya Mas Balim ya. Halo. Mas Balim. Kedengeran suaranya? Mas, konten dong Mas, biar Oh, iya. nggak bisa melihat. Bisa kenalan. Ini udah on cam, Mbak. Oke, kenalan dulu Mas. Namanya siapa? Dari mana? Ya. Silakan. Balim sebenarnya cuma nama pena doang, Mbak. Nama asli saya dipanggilnya Fauzan. Cuma ini penasaran sama Mas Prabu dan Mbak Firda itu untuk awal-awal jenengan semua nulis dibutuhkan waktu berapa lama kira-kira dalam satu tulisan? Karena kalau saya sendiri selama masih beberapa tulisan di Mojok itu butuh waktunya lama banget, kadang 1,5 jam, kadang ya hampir 2 jam. Nah kalau untuk Mas Prabu sama Mbak Firda sendiri kira-kira butuh waktu berapa lama? Udah itu aja. Oke, terima kasih ya Mas. Siapa duluan yang mau jawab? Mas Prabu atau Mbak Firda? Oh Mbak Firda dulu katanya. Berapa lama Mbak menulis?
untuk terminal Mojo durasinya? Kalau misalnya udah ada bahannya semua ya, misalnya udah selesai nih nulis kerangka, udah selesai riset dan ngumpulin bahan semuanya, itu mungkin kurang dari 1 jam sampai 1 jam bisa ya. Tapi yang sebenarnya yang bikin lama tuh ini sih, untuk brainstorming ide, terus nyari bahannya, kayak gitu sih menurutku yang lama. Itu bisa sampai berjam-jam sih kalau aku untuk misalnya itu brainstorming ide sama nyari bahan untuk artikel gitu. Tapi kalau misalnya udah kekumpul semua, itu mungkin paling lama 1 jam lah, 1,5 jam lah paling lama. Itu bisa sih kalau aku sendiri. Mak. 1,5 jam ya, terus langsung jadi satu tulisan utuh gitu ya? Iya, iya benar. Oke. Terus kalau Mas Prabu berapa lama? Ini mah Mas Prabu 15 menit jadi tulisannya. Ya, itu kan karena apa ya, dorongan dan motivasi teman-teman semua ya. Aku Oh, bisa nulis 15 menit. iya Tapi 15 menit. gini, kalau aku 15 emang kalau riset, apa? Apa, Bapak? Apa Mas? Oh, malam. Halo Mas? Bukan. Iya. bukan. Oh bukan. Oh, Mas Eno tadi. Oh Mas En. 15 menit tuh. Enggak, jadi kalau aku emang waktu bikin kerangka sama riset itu bisa panjang. Ada satu artikel tuh bahkan kalau nggak salah 2 bulan, itu hanya fokus di kerangka aja ngumpulin data. Itu yang paling lama itu kayaknya turis membunuh Jogja sih. Itu paling lama banget risetnya, dan karena apa ya, pada jurnal hampir 25 jurnal yang aku pakai, akhirnya aku pilih-pilih cuma jadi 10 jurnal. Itu bisa lama untuk persiapan artikelnya. Tapi kan selama persiapan aku nulis yang lain dulu. Aku tetap nulis tema-tema lain, aku tetap berusaha bisa terbit di Mojo. Cuma kalau nulisnya ketika bahannya udah siap, kerangkanya udah siap, ya seperti kata Mbak Intan ya 15 menit bisa kalau memang kondisinya memang terpaksa. Tapi rata-rata 30 sih, 30 sampai 1 jam. Mungkin kalau Mbak Firda udah cukup tahu ya kenapa aku bisa menulis secepat itu ya. Kenapa terpaksa gitu ya? Ya kata motivasi dan dorongan teman-teman yang luar biasa sih. Jadi apa ya, bisa ningkatin skill nulis cepat itulah. Kepake loh guys, bisa nulis cepat itu di kerjaan. Kalau pas bosnya minta laporan. Wih, langsung catat gitu ya kalau bos minta laporan. Oke, Mungkin bisa dikasih tutorialnya Mas. Nulis cepat. Sat. Mamam. Mas tutorial nulis 15 menit ya Tutorial Mas nulis paling ya. cepat. Ini kalau aku, ini saja sih ya. Tutorialnya satu. Pertama, jauhin HP. Kecuali HP itu alat riset kita. Dan aku pikirkan kalau kita udah posisi nulisan, riset udah selesai. Kita udah jangan sampai menambahkan terlalu banyak data baru lah. Kalau kita masukin data baru waktu nulis, tandanya kita belum matang. Apa namanya, kerangkanya. Kalau aku biasanya jauhin HP, lalu memastikan semuanya itu udah running well aja, nggak ada urusan keluarga, udah nggak ada urusan apapun itu. Ya selama itu aku udah fokus di depan laptop, karena aku kan membiasakan nulis itu harus sekali duduk. Sebisa mungkin juga nggak kencing sih selama nulis, jadi biar kerasa apa ya, vibe-nya itu sama dari awal nulis, awal paragraf pertama sampai akhir tuh sama terus vibe-nya. Dan nggak kencing tuh aku serius. Jangan sampai kebelet gitu ya. Kan 1 jam kayaknya nggak terlalu merusak apa metabolisme kita ya untuk diem 1 jam di depan laptop. Oke, terima kasih Mas Prabu. Gimana Mas Balin? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Makasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Silakan bertanya, puas-puasin bertanya ke dua penulis terminal kita ini. Mas Prabu udah nulis 507 artikel, terus kalau Mbak Firda udah 494, OTW 500 tuh Mbak. Yang di kolom chat itu ada yang nanya. Oh iya ya, iya coba ya. Oh iya. Gimana nih, dari atas dulu deh. Izin bertanya Kak, dari banyaknya tulisan yang masuk ke redaksi, mungkin bisa sebutin apa saja faktor yang bikin sebuah artikel tertolak. Nah ini mah saya yang jawab. Ini mah pertanyaan buat redaktur ya. Ya udah, Mas Eno mungkin mau ini Mas Eno mau menjawab sebagai kadep terminal. Yang tugaskan Anda. Ya,
Oke, ini pertanyaannya aku yang jawab ya. Dari banyaknya tulisan yang masuk ke redaksi, mungkin bisa sebutin apa saja faktor yang bisa bikin sebuah artikel tertolak. Pertama, tentu saja tema tulisan. Jadi gini loh teman-teman, kalau teman-teman kirim tulisan ke terminal, itu akan lebih disukai redaktur ya. Akan lebih disukai redaktur itu kalau temanya sesuatu yang unik, yang mungkin belum pernah dibahas gitu ya. Itu akan lebih baik. Terus angle-nya menarik, angle-nya berbeda lah dari tulisan kebanyakan. Tapi kalau misalnya tulisannya udah basi gitu ya, maksudnya ini harusnya tentang apa ya yang sekarang lagi ini ya, lagi rame diperbincangkan. Misalnya tentang apa ya? Ijazah palsu. Kebijakan apa? Ijazah palsu. Oh, ijazah palsu misalnya, tentang ijazah palsu kan misalnya udah lewat ya waktu beberapa minggu yang lalu gitu misalnya. Terus tapi dikirimnya baru sekarang gitu. Ya itu mungkin kemungkinan besar sih bakal ditolak kayak gitu. Itu sih. Sama satu lagi mungkin kalau misalnya teman-teman mengirim tulisan ya ke terminal, itu kan kami membaca banyak sekali artikel yang masuk dalam sehari, itu artikel yang masuk ada puluhan. Itu kalau misalnya baca kan mumet juga ya. Usahakan penulisannya tuh bener gitu loh. Ada spasinya, ada titiknya, ada komanya. Kadang tuh ada yang ngirim langsung berurutan kayak kereta gitu. Jadi kayak kita tuh bacanya juga pusing gitu. Itu kalau dari sisi redaktur ya, itu yang tulisan-tulisan kayak gitu biasanya bakal kita tolak, mohon maaf. Gitu ya. Ini siapa kreator ID 16 tuh. Itu jawabannya seperti itu. Mungkin dari sudut pandang penulisnya, Mbak. Oh, kalau dari penulisnya kan iya, Dan kami pasrah. Iya, mereka pasrah. Kami Karena pasrah, yang ditolak ya kami. udah ditolak. Kalau diterima ya diterima gitu. Cuma kalau mungkin ya yang bisa tajam, istilahnya apa ya? Ya cuma nemu-nemunya aku sendiri sih, aku nemunya gini. Kalau memang kita itu punya kepakaran di satu hal itu ya mungkin bisa coba fokus di sana sih. Kayak aku nggak mungkin dong, aku nulis tentang drakor, aku kemungkinan akan ditolak juga nulis tentang drakor. Oh ya nggak pernah nonton. Atau misalnya aku nulis tentang apa namanya review skincare, ya mungkin aku nggak akan bagus tulisannya. Kalau aku fokusnya di tulisan-tulisan yang memang aku pakar di situ. Dan kebetulan ya kalau nggak kritik ke pemerintah lokal, kritik pemerintah pusat ya sama itu sih bahas-bahas tenaga kerjaan, sama skena kayak gitu-gitu sih. Gitu ya teman-teman. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nifisa. Suhu, jadi tulisan di esai sama terminal mojok wajib melampirkan argumen penguat kayak teori tokoh A, jurnal ilmiah atau semacamnya ya. Kalau bisa iya. Iya kan, Mas Prabu sama Mbak Firda kalau tulisannya pasti kebanyakan juga ngelampirin data-data pendukung ya untuk memperkuat argumen kalian ya. Tetap ada data pendukung, tapi bukan lalu kita berargumen seperti halnya tokoh A, tokoh B ya argumennya tetap kita bangun sendiri. Tapi Ya, data pendukungnya ya dari BPS, dari berita kayak gitu. nah itu dari sisi redaktur kami lebih menyukai tulisan yang seperti itu, yang diperkuat dengan data pendukung, karena lebih terpercaya, gitu. Nggak asal ngomong gitu loh. Terus pertanyaan selanjutnya, masih dari Nufisa. Apakah orang biasa, ibu rumah tangga, pengangguran, wirausaha bisa menulis di mojok? Apakah masalah parenting bisa dimuat atau harus yang viral dulu? Bisa, semuanya bisa nulis di terminal mojok. Silakan kirim aja tulisan teman-teman ke terminal, nanti akan dikurasi oleh redaktur. Kalau masalah parenting, ya bisa-bisa aja, asal tadi itu angle-nya harus yang menarik, yang beda
jangan sama kayak media live gitu sih. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Mada. Syarat utama supaya tulisan bisa langsung diterima oleh Mojok. Itu tadi sama ya, hampir sama ya. Dilihat dari temanya, terus angle-nya. Terus apakah tidak masalah ketika gaya bahasa atau tulisan kita tidak sesuai pakem penulis-penulis pada umumnya? Ya, nggak masalah sih, justru unik gitu. Kayak Mas Prabu kan gaya bahasanya juga nggak kayak artikel-artikel di Mojok pada umumnya gitu kan. Dia lebih berapi-api gitu kan. Ya kan Prab? Ya, oke. Lanjut. Oh, ini buat Mas Prabu nih. Dari Mai Halwa. Mas Prabu, gimana caranya biar tahan mental pas kena caci maki? Saya pernah nulis tentang daerah saya, tapi malah kena geruduk. Hal ini bikin saya kapok dan menghindari menulis tema-tema daerah saya. Oh, Mas Prabu gimana tuh Mas Prabu? Iya kan yang dicaci maki gak cuma aku. Kayaknya Mbak Fitra pernah deh beberapa kali. Oh iya, pernah ya? Di Twitter kayaknya pernah deh beberapa artikel Mbak Fitra itu viral dan dicaci maki. Ya nggak sih Mbak? Ya, yang Beberapa. kemarin aja baru dicaci maki Nah, kemarin. Iya loh. Dia jawab harus kami berdua, nggak boleh aku toh. Oh, iya, ya, oke. Ya ada gimana? Siapa duluan nih? Mbak Firda atau Mas Prabu duluan? Yowes aku. Kalau aku gini sih, mungkin hal paling unik dari diriku adalah aku suka dicaci maki sih. Jadi kalau misalnya tulisanku dicaci maki banyak komen gitu, bukannya aku sembunyi atau nggak baca, aku malah datengin langsung. Aku malah balas komen-komennya ya. Tapi itu bukan untuk semua orang ya. Kalau saranku, istilahnya ketahui batasan diri sendiri lah. Kalau memang belum siap menerima caci maki, masih banyak kok tulisan ide-ide tulisan lain yang bisa ditulis. Toh tulisan yang paling jinak pun bisa mendatangkan caci maki juga sebenarnya. Dan saranku emang kalau nggak nyaman dengan caci maki, sebisa mungkin nggak usah dibaca caci makinya. Kayak beberapa tulisanku yang mungkin sempat viral di IG-nya Mojok itu beberapa aku merasa nggak nyaman karena serangannya ke personal banget kan. Itu aku emang off aja nggak mau nonton. Aku diemin aja. Tapi kalau yang sekiranya bisa jadi ide tulisan lain, ya biasanya aku tanggepin, aku bikin rame aja sekalian. Tapi ya saranku ketahui batasan masing-masing aja sih. Aku pun nggak berani menulis beberapa hal karena aku tahu caci makinya aku nggak bisa nahan. Kayak gitu. Kalau cuma kritik-kritik gitu aku masih oke lah, masih bisa nanggepin lah malahan. Oke. Jangan lihat kolom komentar gitu ya. Ya itu cara terbaik itu nggak usah lihat kolom komentar. Ya tulisan Oke. paling gemes aja bisa datengin haters kok. Sama aja sebenarnya. Betul banget. Kalau Mbak Firda gimana Mbak Firda? Ya, kalau aku mungkin dicaci maki. Gimana Mbak? Tulisan yang mana yang dicaci maki? Yang kemarin yang ini yang menyesal kuliah di ini. Oh, yang itu. Yang menyesal kuliah di sosiologi UGM itu ya? Iya, itu banyak yang nyaci maki gitu. Tapi aku setuju sih sama yang dibilang Mas Prabu, kita tulisan sesepele apapun bisa dicaci maki. Karena aku masih ingat dulu tuh aku nulis tentang drakor ya. Tentang drakor, gengs. Itu kayaknya kalau nggak salah tuh tentang tokoh-tokoh yang green flag kayaknya, Mbak. Itu ada yang mencaci maki loh itu. Oh, mereka nggak setuju gitu ya? Itu Iya, nggak mereka boleh nggak. tuh green flag gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi itu masih kayak gitu kan masih dicaci maki gitu. Apalagi mungkin tema-tema yang mungkin agak kontroversial gitu ya. Jadi kalau aku sih, kalau untuk aku sendiri lebih ke bodo amat aja sih. Karena yang aku lihat itu kebanyakan yang mencaci maki aku tuh cuma baca judulnya doang gitu loh. Nggak baca artikelku sampai paragraf tadi sampai kalimat terakhir kayak gitu. Jadinya kayak, ya udah bodo amat daripada buang-buang energi gitu kan. Didiemin aja kayak gitu. Oke, jadi cuekin aja ya. Ya itu sih ya. Betul. Cara pertama, cara amannya adalah nggak usah baca kolom komentar. Iya, betul. Cara keduanya tanggepin aja sekalian buat olahraga. Itu mah lu. Loh itu ibaratnya kayak kardio loh itu ningkatin detak jantung loh. Tidak baca komen-komen kayak gitu. Oh iya iya. Enggak lah, kalau gue mau mendingan gak usah baca kolom komentar aja lah.
Terus pertanyaan selanjutnya ya. Oh, ini masih banyak ini dari di kolom pertanyaan ini dari Mbak Ayu Lestari. Sebenarnya tema yang diminati Mojok apa sih, Kak? Nah, ini pertanyaan buat redaktur juga ya. Semuanya sih temanya. Kami menerima semua tulisan apapun itu. Mau mengkritik pemerintahan kayak Mas Prabu atau nulis soal drakor atau ya macam-macam lah, makanan kedaerahan gitu. Tapi yang penting itu tadi sih, angle tulisannya, terus apa ya, ya yang beda lah, jangan sama kayak tulisan di media lain aja gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, oh ini buat Prabu sama Firdan. Kak mau bertanya, bagaimana cara membuat judul yang menarik dan lulus redaksi Mojok? Misal sudah memiliki ide, tapi saat dieksekusi ternyata judulnya tidak menarik. Gimana tuh, Prabu sama Firda, cara membuat judul yang menarik? Betul ya. Biar dilirik Kalau sama masalah redaktur. kalau masalah di liriknya itu kan semuanya kembali ke rahasia Tuhan sama redaktur ya. Jadi kan aku nggak bisa menemukan formula yang benar-benar pakem untuk bisa nembus atau menarik hatinya redaktur, tapi lebih ke mengupayakan aja sih. Judul kalau aku cuma simpel, yang penting singkat, padat, nakal dikit, dah. Jadi kalau aku judul Panjang ya, nggak apa? nggak usah panjang-panjang gitu ya. Kalau judulan aku paling banyak itu kayaknya 10 kata itu udah paling banyak deh. Biasa aku berusaha di bawah itu sih, karena gampangnya gini lah, kan kita tujuannya mau menarik orang ya, entah itu redaktur Mojok di awal ataupun pembaca kita. Kalau judul aja udah bertele-tele, gimana mereka mau tertarik? Udah bosan duluan baca judulnya. Sama aku itu sih, menghindari diksi yang berbunga-bunga sih. Aku paling nggak suka memasukkan kayak kata semenjana, lalu ya apalah itu bahasa-bahasa berbunga-bunga. Judul itu kan harus apa ya? Ketika dibaca langsung bisa ditangkap sama entah redaktur atau dari si pembacanya. Jadi kalau aku emang fokusnya di situ aja sih, singkat, padat, bahasanya apa adanya, lugas, sama nakal dikit kalau aku. Oke, terima kasih Mas Prabu. Kalau Mbak Firda gimana Mbak Firda? Cara bikin judul yang menarik supaya dilirik sama redaktur tulisannya. Oke, sama sih kayak Mas Prabu tadi, kalau untuk judul lolos atau enggaknya itu memang cuma Tuhan dan redaktur yang tahu kayak gitu. Tapi kalau ini juga yang aku usahakan juga sama sih, untuk judul tuh jangan terlalu panjang, karena kalau nggak salah untuk SEO itu kan juga ada batas maksimum ininya ya, apa namanya, karakternya atau jumlah hurufnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin juga kita bikin judul yang ini aja sih, yang pendek, tapi menjelaskan secara keseluruhan gimana tulisan kita, kayak gitu sih kalau yang aku lakukan. Oke, yang penting ini ya, apa namanya, judulnya nggak usah panjang-panjang, terus jelasin tulisanmu secara keseluruhan gitu ya, singkat, padat, dah, yang penting jelas gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Firda. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Arta Satriawan. Bukan ya? Oh, bukan ini. Dari Mas Fahmi Ilmi. Cara nyari angle yang unik dan menarik gimana, Kak? Carinya gimana Mas Prabu sama Mbak Firda? Angle tulisan kalian. Angle tulisan unik itu pasti yang berasal dari diri sendiri. Angle tulisan yang menarik itu pasti dari diri sendiri. Karena kan kita kan unik. Kita kan nggak sama kayak orang lain juga kan. Kalau aku ya angle-nya adalah apa yang kulihat itu yang kutulis. Misalnya kalau ngelihat pariwisata, aku merasa terganggu, aku merasa ini udah eksploitatif dan lain sebagainya. Ya udah, bagiku itu udah cukup menarik. Biasanya aku juga membandingkan sih tentang isu ini yang sering dibahas itu bagian apa. Nah, aku kan membahas dari sisi lainnya. Enggak harus yang rebel, enggak harus yang aneh, enggak harus yang memaksakan diri untuk nakal, tapi bahkan hanya dengan geser dikit aja sudut pandang kita, itu udah menjadi satu yang unik. Kita bahas masalah kayak kemarin BBM, masalah Pertamina ya. Dan kan artikel yang cukup cukup menarik juga ya buat hidupku untuk artikel tentang memaki-maki Pertamina itu. Itu aku angle-nya cuma simpel, cuma geser dari orang
mempertanyakan masalah korupsi, orang marah dengan korupsi yang besar itu, aku cuma bisa menjadi aku sebagai pengguna produk mereka. Itu kan yang jarang dibahas orang juga kan, karena fokusnya di korupsinya, di merugikan masyarakat, merugikan negara. Nah, aku cuma fokusnya lah, aku tuh juga konsumen. Ya udah, aku angle-ku adalah itu, sebagai konsumen ya aku berhak untuk miso-miso, berhak untuk maki-maki kali ini. Tahu gitu sih. Oke. Kalau Mbak Firda gimana Mbak Firda? Cara angle-nya sebelum nulis supaya beda gitu. Kalau Dan aku sih dari apa yang terpantik di pikiran aja sih. Misalnya kita lagi baca berita, baca artikel dari media lain atau dari Mojok itu sendiri, atau misalnya kita lagi nonton suatu series atau apapun, itu yang terpantik di otak kita, biasanya langsung aku tulis dulu sebelum lupa kayak gitu. Lalu aku cari di Google bisa, atau di media sosial gitu, ada nggak yang pernah nulis hal yang sama kayak gitu. Kalau misalnya belum ada yang pernah nulis hal yang sama, atau bahkan di Mojok sendiri belum pernah ada yang nulis hal itu, mungkin itu bisa dieksekusi kayak gitu. Dan menurutku itu menjadi salah satu hal untuk membentuk keunikan kita gitu di artikel yang mau kita tulis gitu. Oke, terima kasih Mbak Firda jawabannya. Gimana? Mas Fahmi ini udah ya dijawab ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Abdul Muhaimin. Ini juga penulis terminal nih. Kak, mau dong contoh-contoh ketika nyusun ide dalam kerangka. Tadi udah dijawab ya Mas Prabu ya? Sama kayak pertanyaan. Udah. Iya, sama kayak pertanyaan Kalau Mas. bener-bener bikin contoh panjang banget. Karena kan Mbak Firda kan bikin kerangka bisa 1 hari, bisa sekian jam. Tapi ya gampangnya kayak tadi itu sih. Tinggal mainin poin-poinnya aja. Oke. Terus ini dari Mbak Ani. Mbak Ani Sajawi ini juga penulis terminal. Untuk Mbak Firda dan Mas Prabu, apa pernah melihat tulisan penulis terminal lain terus ke-trigger buat nulis dengan tema sama, namun daerah yang berbeda? Nah, cara jagainnya biar tulisan kita nggak sama gimana ya? Gimana tuh? Pernah nggak nulis kayak gitu? Kalau aku bukannya baca tulisan orang lain terus bahas di daerah berbeda, kalau aku kadang malah tak balas sekalian tulisannya. Misalnya aku merasa, aku punya opini lain nih. Aku tabrak aja tulisannya dengan opini itu sendiri. Misalnya malah seru ya, antar penulis saling berbalas artikel. Tapi kalau misalnya seperti itu pun, sekarang gini tuh. Ada orang membahas masalah sebuah pantai nih. Sebuah pantai di mana ya? Oke, katakan di Somalia misalnya. Aku bahas tentang Gunung Kidul, kan beda pada akhirnya. Akan unik. Nggak perlu takut, misalnya ada yang bahas, katakan kemacetan Semarang. Macetnya Semarang sama Jogja aja beda kok. Aku nggak terlalu ambil pusing gimana ya biar beda. Ya pasti akan beda, karena penulisnya pun beda. Oke, kalau Mbak Firda gimana Mbak Firda? Pernah nggak tuh? Setuju sih sama Mas Prabu. Kalau kita nulis tempat berbeda, udah pasti itu keunikan dari kita sendiri gitu. Ya, betul. Karena di 2 kabupaten yang bersebelahan aja, misalnya Sleman sama Bantul, itu kan beda gitu pengalamannya, atau misalnya datanya, atau ya intinya adalah data-data pendukungnya udah pasti beda gitu. Jadi itu udah pasti unik sih kalau menurutku. Oke, terima kasih. Semoga itu bisa Paling menjawab. suatu saat aku itu ya, bikin tulisan, balas tulisannya Mbak Firda ya, dari sudut pandang lain gitu. Aneh sih kayaknya aku bahas drakor. Bisa Mas. Nggak mau. Kok kamu nonton drakor? Nonton film aja nggak pernah, Mbak? Oke, thank you. Mbak Ani, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya ya. Ini ada yang kelewat tadi, proses. Gara-gara pertanyaannya kelewatan. Dari Mas Ibi. Pertanyaannya, kenapa memilih Mojok? Kenapa Kak? Kakak Prabu dan Kakak Firda, kenapa memilih Mojok? Milih Mojok ya. Kalau milihnya itu kan simpel, karena tahunnya dulu itu. Sesimpel itu sebenarnya. Bahkan setelah aku nulis di Mojok, aku baru tahu ada kayak Kompasiana. Lalu baru tahu ada kayak Tirto, lalu Kumparan, maksudnya yang bisa menerima kontributor ya. Kalau alasan dulu awalnya milih itu, tapi kalau alasan kenapa terusan nulis di Mojok, ini jangan dianggap sebagai aku membaiki Mojok biar tulisanku terus ya.
Ini Iya, iya. belak-belakan aja. Ya gimana ketika aku dulu daftar pekerjaan profesional pertama, yang aku kirim adalah profilku di Mojo. Sebenarnya waktu itu daftarnya sebagai copywriter. Aku nggak tahu copywriter itu sebenarnya ngapain kan. Awalnya cuma belajar cepet. Yang namanya orang butuh duit pas COVID. Ya udah. Lalu yang udah Mas lakukan apa aja? Ya aku langsung kirimin, bisa dibaca Mas. Waktu itu udah 115 atau 14 kalau nggak salah. Waktu aku di interview itu. Nah itu jadi kayak loh, bahkan fase hidup yang mungkin aku scale up ya dari mas-mas pencari kerja menjadi orang yang bisa kerja profesional sampai hari ini aja, nulisnya di Mojo, portofolionya aja Mojo. Bahkan yang pekerjaan ini pun aku masih melakukan yang sama, aku kirimin link tulisan-tulisan di Mojo. Jadi ya kenapa nggak lanjut? Lagi pula kan untuk mempertahankan posisi kedua itu berat ya, bagi Mbak Fikra ini kan masih produktif banget. Jangan sampai kalah lah aku, jangan sampai disalib lah di posisi turun kasta itu. Ketat ini, persaingan ketat ya. Ya, Seto nggak bisa disalib soalnya. udah 600 ya. Mbak Firda gimana Mbak Firda? Kenapa memilih Mojo? Oke, sebenarnya ya mirip-mirip juga sih kayak Mas Prabu dulu awalnya juga taunya cuma itu UGC yang aku tahu juga cuma itu kayak gitu. Setelah udah mulai sering nulis di Mojo tuh kayak udah isinya kayak terlanjur nyaman gitu nulis di Mojo karena kalau misalnya nulis di media lain kan otomatis kita harus mengikuti gaya penulisan sana kayak gitu dan biasanya kalau dari yang aku baca-baca ya misalnya di media lain tuh gaya penulisannya tuh masih kayak agak kaku gitu loh. Kadang aku aja sebagai pembacanya mungkin ngantuk gitu bacanya kalau untuk yang kaku gitu dan juga sebagai menulis juga misalnya kita di kuliahan udah sering nulis paper gitu yang bahasanya kaku yang daki-daki kayak gitu masa di artikel populer kita juga nulisnya juga yang daki-daki kayak gitu jadinya kayak udah terlalu nyaman sih udah kayak comfort zone aja gitu sih. Oke, itu ya Mas Ijil, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Dimas. Izin nanya Kak, sekarang kan lagi marak AI. Gimana pandangan Kakak buat orang yang nulis dengan bantuan AI? Kalau ada batasan-batasannya menurut Kakak di mana aja batasan bantuan AI itu? Nah, untuk Mas Prabu sama Mbak Firda, pernah nggak pakai AI gitu untuk alat bantu untuk menulis? Tapi ini dulu ya, disclaimer dulu ya. Tulisan yang masuk ke terminal Mojo itu kalau AI ketahuan loh. Sama salah satu redaktur kita tahu ada polisinya. Itu pasti langsung ditolak ya. Gimana Mas Prabu? Oh, kalau menggunakan AI sebagai alat riset, itu aku masalah gini sih. Misalnya aku pakai beberapa jurnal ya, aku masukin 3-4 kali jurnal, aku suruh elaborasi aja. Itu hanya untuk mempercepat. Cuma biasanya akhirnya aku bekerja 2 kali karena ya ternyata masih banyak yang miss juga kan kalau kita pakai AI. Dan kalau tanggapan masalah penulis yang pakai AI, apalagi itu penulis yang terlalu percaya sama AI ya. Ya maaf kalau masih terlalu percaya sama AI, bahkan sampai mikir AI bisa menggantikan penulis, ya mending nggak usah jadi penulis sih menurutku. Karena kita pasti lebih unggul dari AI. Kan AI kita yang bikin, manusia yang bikin. AI nyontoh tulisan kita kok sebenarnya. Ya itu cuma meriset tulisan kita, gaya kita, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Aku, Mbak Firda, teman-teman tulis yang lain kan menciptakan setiap hal suatu hal baru dalam tulisannya karena ada kreativitas kan. Jadi ya AI menurutku malah kadang malah bikin double masalah karena padahal aku harus cross check lagi. Ternyata malah lebih cepat kalau aku yang baca sendiri, misalnya aku mengkaji sendiri gitu sih. Oke, mendingan kamu sendiri ya yang nyari ininya ya, daripada ngikutin si AI ya. Terus kalau Mbak Firda gimana Mbak Firda? Aku juga setuju sih sama Mas Prabu gitu, karena kalau AI itu sebenarnya aslinya itu untuk mempercepat riset kan, tapi pada akhirnya juga kita harus melakukan cross check gitu loh, apakah yang disampaikan oleh AI, misalnya ChatGPT gitu, yang dijawab oleh ChatGPT itu apakah benar, apakah nyata kayak gitu, kita kan harus cross check lagi, jadinya kita juga malah lebih capek, energinya lebih banyak yang tersita gitu kalau kita pakai AI. Jadi kalau aku sih tetap pakai ini sendiri sih, misalnya riset ya riset sendiri kayak gitu. Sekaligus juga misalnya
selagi riset kita pasti menemukan hal-hal baru yang justru bisa kita manfaatkan gitu untuk tulisan selanjutnya gitu. Sementara kalau kita minta bantuan AI itu kan yang dia jawab itu ya cuma sesuai dengan yang tiap kita kita tulis di prompt aja kan kayak gitu. Jadi menurutku kalau misalnya dari awal sampai akhir pakai AI gitu kayaknya big no sih. Apalagi kalau minta tulisin AI gitu, tolong tuliskan artikel tentang ini kayak gitu. Enggak sih kalau aku. Jangan ya guys, ketahuan ya nanti sama redaktur, nanti daripada di blacklist, mendingan nulis sendiri. Oke, itu ya Mas Dimas, semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan Mas Dimas. Oh nih, terus pertanyaan selanjutnya dari Mbak Wahida. Untuk Mas Prabu dan Mbak Firda, artikel pertama kali yang terbit di Mojok itu setelah mengirim tulisan ke berapa? Dan apakah sekali menulis langsung tembus Mojok? Oh ini tadi udah ya, Mas Prabu setelah beberapa bulan ya, nulis pertama Februari, terus baru tayang bulan Februari, bulan Juni baru tayang sekitar 6 artikel yang ditolak waktu awal sampai akhirnya punya satu artikel yang terbit. Mbak Firda juga sama ya tadi ya, nggak langsung terbit. Mbak Bida langsung dong tadi. Oh tadi langsung ya? Maaf. Oh, Mbak Firda berarti langsung terbit tuh. Oke, Tapi habis terima itu kasih. ditolak. Tapi habis itu ditolak-tolakin ya. Tapi nggak kapok kan, buktinya sampai nulis lagi Nggak. sampai 436. Iya, betul. Oke, jadi gitu ya guys. Kalau ditolak sekali, ya udah kirim lagi gitu. Tidak usah takut. Tidak usah takut ditolak. Terus pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, apa ada jam-jam tertentu atau jam-jam potensial dari redaktur untuk mengirim artikel ke Mojok? Ini buat pertanyaan buat kami, buat redaktur ya. 2, kalau mau kirim artikel terminal apa perlu dikirim lewat email juga? Jam-jam tertentu atau jam potensial dari redaktur untuk mengirim artikel ke Mojok nggak ada sih. Terserah kalian mau kirim 24 jam silakan. Terus kalau mau kirim artikel terminal nggak usah dikirim lewat email juga ya teman-teman, lewat website aja. Jadi jangan dikirim double. Lanjut, ini pertanyaan dari Mas Abdul Muhaimin. Mas Prabu dan Mbak Firda nggak mau nulis di mojok.co induk nggak? Oh, di mojok.co. Lah, setelah banyak nulis, terus suatu waktu banyak ketolak, kesel nggak? Kalau Mas Prabu udah sering ya nulis di esai ya? Ya, aku aja kayaknya beberapa yang laluan juga, waktu meninggalnya Pak Francisca juga nulis di esai. Untuk kedugaannya. Kalau Mbak Firda udah pernah belum nulis di esai di Mojok? Belum pernah. Oh belum pernah ya? Mau nggak Mbak? Mau nggak ya? Oh mau. Time ya. Terus pas waktu banyak ketolak tulisannya kesel nggak? Waktu ngirim ke terminal berarti ya? Kesel sih kesel. pasti. Kesel. Tapi nggak dendam ya sama kamu ya? Prabu lu dendam nggak sama? Enggak. Enggak. Tidak. Enggak, keselnya adalah lebih ke kayak gini loh. Kayak ke diri sendiri, kayak masa sih udah sekian ratusan itu masih aja rasanya ketolak. Karena kalau nggak salah juga sempet tuh ada beberapa email penolakan ya beberapa waktu lalu kayak kok iso sih Krap? Kamu masih ketolak gitu loh. Tapi ya namanya dinamika, mungkin aku tulisnya memang masih break out atau mungkin tulisanku udah banyak tulisan yang lebih bagus dari aku di tema yang sama, jadi ya udah keselnya cuma kayak kok bisa sih Krap? Oke. Tapi nggak dendam ya sama kami ya? Oh enggak pernah dendam. Aku sangat sama apresiasi pada redaktur ini kok. Baik-baik kok redakturnya. Baik-baik kok, tapi ngomongnya. Terus, oke, itu ya jawabannya Mas Muhaimin. Selanjutnya, Kak Indra Darmawan pertanyaannya yang mana ya? Oh, niatan bikin seminar demo nyusun artikel. Ya nantilah ditampung dulu ya idenya ya. Ini buat pertanyaan buat kita kan, buat terminal ya, buat terminal Bogor ya. Terus ada lagi yang mau nanya, Mas Wahyu ya? Mas Wahyu angkat tangan ya?
Iya, Pak. Ya, silakan Mas. Oke, Mas. Oh, kenalan dulu Mas Wahyu dari mana? Ya, oke, mantap. Halo Mas Perkenalkan, Wahyu. nama saya Agil dari Lampung, Pak. Di sini saya mau nanya 2 pertanyaan. Yang pertama ke Mbak Firda sama Mas Prabu. Kan kalau Mbak Firda tadi belum pernah nulis esai di Mojok, cuma di terminal. Kalau Mas Prabu udah pernah nulis di esai juga. Nah, pertanyaan saya, gimana cara kita mengklasifikasikan tulisan, oh, yang tulisan ini kayaknya layak di terminal, yang tulisan ini layak di Mojok gitu. Pertanyaan yang pertama buat Mbak Firda sama Mas Prabu. Pertanyaan kedua buat Mbak Intan selaku redaktur. Kan tadi Mbak Intan kan pernah bilang kalau misalkan salah satu alasan penolakan artikel di terminal itu isu yang udah basi lah, udah nggak hangat lagi bahasanya gitu. Nah, terus gimana nasib kita para kontributor ini yang misalkan gini Mbak, kita nulis saat isunya masih hangat nih. Misalkan sekarang lagi isu paus, kita nulis paus, tapi tulisan itu tertimbun dan baru terbaca atau dibalas seminggu kemudian, misalkan isunya udah nggak hangat lagi gitu. Nah, itu gimana cara kita ininya Mbak? Apa namanya ya? Ya intinya gimana lah nasibnya kayak gitu. Kalau alasan tadi ditolak karena udah basi nggak hangat lagi gitu. Nah, terus sama ini Mbak, saya pernah ngirim kan di terminal itu ditolak, tapi nggak ada alasan penolakannya gitu. Jadi kita sebagai penulis kontributor ini harus bingung, harus introspeksi di mana salahnya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Agil. Siapa duluan yang mau jawab? Mas Prabu duluan, apa Mbak Firda? Ya, oke. Jadi kalau masa beda tulisan buat esai sama terminal ya, kalau aku sebenarnya gini, esai itu kan kalau dilihat polanya kan memang lebih yang lebih isu cepat juga ya, banyak isu-isu terkini yang dibahas dan memang lebih mendalam. Ya, aku bedanya di situ. Mayoritas tulisan yang evergreen, bahas sejarah, lalu bahas kritik yang mungkin lebih umum, kritik yang mungkin sebenarnya bukan hanya saat ini saja, tapi itu sudah jadi bertahun-tahun tuh bisa aku di terminal. Tapi kayak kemarin surat kita ya, aku pikir ya ini memang cocoknya di esai, karena di situ pun aku juga risetnya lebih dalam kan, nggak cuma sekedar bikin surat juga, tapi sampai meneliti sejarahnya Paus Franciscus dari awal sampai akhir. Itu sih kalau aku. Mbak Firda, ada yang mau ditambahkan sebelum saya menjawab? Karena ini ya, aku belum pernah nulis di esai ya, jadi sebenarnya aku belum bisa mengklasifikasikan nih artikelku bisa masuk ke esai atau aku masukin aja ke Mojok kayak gitu. Jadi biasanya aku nulis itu tetap langsung ke terminal Mojok sih, karena aku belum pernah ke esai gitu. Jadi mungkin kalau besok aku nyoba esai, baru aku tahu deh perbedaannya kayak gitu gimana. Jadi untuk saat ini kayaknya aku belum bisa jawab gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Firda. Oke Mas Agil, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Mas Agil. Tadi soal ini ya, soal kirim artikel, terus isinya tuh masih hangat, tapi pas ditolak, pas udah basi gitu ya. Nah, jadi kan artikel yang masuk ke redaksi gitu ya, itu kan banyak ya Mas. Nah, terus kan kami pasti baca itu, misalnya ada yang ngirim soal paus misalnya yang tadi ya, ngirim soal paus. Nah, itu kan pasti yang ngirim itu nggak cuma satu orang gitu, pasti ada beberapa juga ya, sama mirip-mirip juga. Nah, itu biasanya kami ambil yang paling unik, yang paling beda. Kayak tulisannya Mas Prabu, kenapa diangkat yang soal paus ini ya? Itu karena dia lebih lengkap, lebih jelas gitu loh penjelasannya daripada tulisan-tulisan dengan tema yang sama kayak gitu. Itu pertimbangannya sih. Jadi meskipun isunya tetap ngikutin isu nih, tapi kalau misalnya tulisannya tuh ada yang bukan lebih baik sih, lebih lengkap, lebih jelas, lebih beda gitu, itu pasti kami akan memilih yang lebih beda itu sih Mas Agil. Itu ya Mas Agil. Jadi jangan bersedih Mas Agil kalau tulisannya kami tolak meskipun ngikutin isu terkini. Ya oke, gitu ya Mas Agil ya.
Gimana Mas Agil? Sama yang ini Mbak tadi, yang alasan penolakannya itu nggak ada di email. Oh, iya memang semua tulisan yang ditolak itu tidak ada alasan. Karena kalau kami nulis alasannya juga banyak banget dong yang ditolak. Sudah pastinya nulis lagi aja, Mas. Nggak usah Oh, mikirin iya. alasannya. Nah, Mas Agil nulis lagi aja, nggak usah mikirin alasan ya. Coba terus gitu ya. Gitu Mas. Oke Mas Agil, apakah bisa diterima? Oke, cukup Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, siapa lagi yang mau bertanya? Ini nanti 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita udahan gitu. Enggak, maksudnya pertanyaan ada lagi yang mau bertanya, nanti waktunya udah mau 8:30. Soalnya ini mohon maaf ya, di Muntilan ini kafenya bentar lagi tutup. Jadi daripada saya diusir, jadi saya batasi 5 menit lagi ya teman-teman ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau mau nanya silakan angkat tangan. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh, ada nih Mas Dimas mau nanya, akan ada lagi sesi kelas seperti ini Kak? Oh ada, tentu saja ada. Nanti akan dipersiapkan oleh teman-teman dari Mojok. Kamu jahat banget ini Mas Seno. Gimana, Muntilan kan cuma kecamatan kecil, soalnya udah tutup nanti jam 9 ini. Oh, Mas Nafi Fadli, silakan Mas Nafi. Ya, terima Halo, Mas. kasih Mbak atas waktunya. Saya Fadli dari Solo. Nah, saya ingin bertanya kepada, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Mas Prabu sama Mbak Nur, sama yang kedua untuk redaktur. Nah, untuk yang pertama itu, apakah Mbak Nur Anissa sama Mas Prabu ini pernah terjadi war artikel ya? Maksudnya itu ada artikel satu ngomong ini, terus kemudian Mbak Anissa atau Mas Prabu mengeluarkan artikel untuk melawan opini yang ini, terus terjadi ngelawan lagi sampai seterusnya. Apakah pernah terjadi itu? Soalnya saya pernah melihat artikel di Terminal Mojok itu juga pernah terjadi itu ya, saling adu opini gitu. Tapi cuma bahas-bahasan tapi sebentar. Tapi apakah ada yang sampai berlanjut sampai 3 artikel atau 4 artikel gitu? Nah, kemudian tanyaan kepada Mbak Intan, kan ini kan saya juga kontributor di terminal. Nah, saya cuma ingin tahu secara administrasi aja, di nama penulisnya saya kan tetap sesuai nama KTP, cuma tidak lengkap. Nah, terus ketika saya ingin menulis di esai itu kan ada keterangan nama harus lengkap sesuai KTP. Nah, apakah nantinya kalau mau ngirim esai harus sesuai nama yang udah terlanjur di Terminal Mojok atau pakai nama lengkap lagi, diperbarui lagi maksudnya begitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Silakan, siapa duluan yang mau jawab? Nah, Mbak Firda katanya. Ya Mbak. Kalau yang balas-balasan artikel itu emang pernah terjadi sih, tapi aku belum pernah ini berkontribusi di dalamnya gitu. Bukan artikelmu ya? Iya, bukan artikel saya gitu, Mas. Berarti yang sering itu kayaknya balas-balasan di kamu. Aku itu dulu pernah, dan uniknya itu adalah akhirnya kami ketemu. Kami si teman yang balas-balasannya akhirnya kami ketemu karena benar orang Jogja juga. Dulu itu sampai sekitar berapa ya, aku sama Nikma itu. Aku 3, Nikma 3 artikel masing-masing itu pernah. Dan itu terjadi 2 kali. 3 kali. Jadi pertama kali belum saling kenal. Terus itu cuma sekitar 4 artikel, 2 dari aku, 2 dari Nikma. Lalu terus yang kedua itu 6 artikel, 3 dari aku, 3 dari Nikma. Terus yang ketiga itu karena kami udah kenal, kami malah bikin sekalian, iseng-iseng aja. Nikma punya opini apa, aku punya opini apa, yaudah yuk kita tulis. Kok ternyata opininya Nikma kok lumayan juga nih untuk dilawan lagi. Aku kirim lagi, itu sampai 4 artikel sih kalau nggak salah. Wow. Tapi udah lama banget, udah 2021 kalau nggak salah. Kenapa itu? Jogja?
Itu Jogja sih. Enggak, pertama itu Jogja masalah UMR. Kan aku sensitif ya kalau ada orang yang belain UMR Jogja ya. Jadi kan pasti aku balas siapapun orangnya. Yang kedua itu tentang filsuf. Jadi aku yang nulis, lalu ditanggapi sama Nikma Al-Kafi itu. Jadi aku nulis tentang filsuf kedai kopi, kritik kepada teman-teman yang suka ngomongin filsafat. Nikma Al-Kafi membela. Aku kritik lagi, Nikma Al-Kafi kritik lagi. Sampai ya sekitar 6 artikel kalau nggak salah, 6 atau 5. Kamu pas ketemu sama si Nikma nggak, ini kan nggak baku hantam kan, Kak? Enggak, malah lucu ya, kami malah jadi kayak salting sendiri sih. Ya Maksudnya selama di tulisan kayaknya udah kadang-kadang banget, habis ketemu ya udah malah lucu aja, malah sempet akrab banget dulu sebelum Nikma balik ke Gunung Kidul. Oke gitu ya, Mas Nafi. Oh, kalau yang buat pertanyaan yang buat esai ya, itu mungkin Mas Seno mungkin bisa bantu jawab, Mas Seno, kalau yang untuk esai di terminal namanya pakai nama Nafi Fadli, tapi pas kirim di esai nama KTP, bukan Nafi Fadli gitu ya? Lebih panjang gitu ya namanya? Kalau di esai memang harus sesuai dengan nama KTP, lebih baik lagi sesuai dengan NPWP. Itu persyaratan dari finance. Ya, Dan dari saya nanti saya dimarahin finance kalau namanya nggak sesuai. Jadi sebaiknya sesuai dengan nama KTP, begitu. Begitu ya, Mas Nafi. Nanti dibuatkan profil baru ketika tulisannya tembus di esai gitu. Karena nanti beda gitu, Mas, di terminal munculnya dan di esai namanya. Itu ya, Mas Nafi. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya, karena udah jam 8:30 nih, saya udah mau diusir nih. Pertanyaan terakhir ya, kalau Kak mau tanya, selain suka baca, kira-kira kegiatan apa lagi yang mendukung inspirasi menulis ya? Hehehe. Selain suka baca, kegiatan apa lagi yang biasanya Prabu sama Firda lakukan supaya terinspirasi menulis? Kalau aku ngopi. Ngopi, nongkrong. Jadi gini, setiap nongkrong ngopi itu kan kadang aku tuh nggak yang mungkin diskusi sendiri, nggak cuma yang sibuk sendiri mainan HP atau gimana, tapi kadang kan ngopi ngomongan orang, ngopi diskusi orang. Nah itu seringnya malah jadi inspirasi. Kok bisa ada orang kepikiran kayak gini? Kok bisa sih keluar opini lucu seperti ini? Nah itu malah kadang aku godok jadi tulisan. Itu banyak banget sih tulisan-tulisannya yang lahirnya malah dari tongkrongan, dan bukan dari temen ya, bukan dari teman-temanku, malah karena mungkin kamu udah sibuk sendiri, aku nguping meja sebelah kayak gitu. Wah lucu juga nih cara pikirnya, waktunya aku bantah melalui terminal Modok. Aku biasanya kayak gitu sih. Karena kan aku nggak ada hobi nonton film ya, jadi aku nggak seluas Mbak Firda kalau mau nulis pasti tulisan itu, kalau nggak kritik ya apalah yang deket-deket aja. Kalau Mbak Firda, inspirasinya apa? Ya kalau misalnya kita mau banyak menulis ya nggak wajib bang, maksudnya nggak cuma dari buku doang sih, nggak cuma dari kita membaca doang, misalnya dari nongkrong juga bisa sih, kayak Mas Prabu itu, misalnya kita dengan ngobrol sama orang tuh kita jadi tahu perspektif orang lain gitu loh. Nah itu bisa dijadiin artikel juga, misalnya kita mendengarkan pengalaman orang lain, atau misalnya kita nonton film, nonton drakor gitu, itu juga bisa dibikin jadi artikel, atau bahkan kita scroll sosmed itu sebenarnya juga bisa, kan kita jadi tahu tren ya, tren yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial itu kan juga kalau isu hangat kan bisa langsung kita eksekusi itu jadi artikel gitu. Syukur-syukur nanti bisa terbit gitu di terminal Modok kalau kita ngikutin tren gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Inspirasinya jadi bisa dari ngopi, nongkrong sama ketemu teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Firda dan Mas Prabu. Udah ya teman-teman ya. Sudah terjawab ya. Ini Kak Julian Lee pertanyaannya. Sudah puas ya. Oke. Oh ya teman-teman, aku mau ngingetin juga kalau teman-teman yang daftar ikutan acara malam ini, kalian juga bisa belanja buku Mojok, dapat diskon 30%. Lumayan kan, mumpung udah pada gajian kan. Nanti kalau check out di website bukumojok.com, tinggal ketik aja ininya, kode vouchernya, ketok Mojok gitu ya.
30% lumayan loh buat belanja buku. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup acara malam ini ya, ada pesan-pesan gitu dari teman-teman, dari Mbak Firda dan Mas Prabu untuk teman-teman penulis yang lain, supaya apa namanya, supaya naskahnya tembus gitu. Terus ya intinya biar nulisnya lancar lah. Ada pesan-pesan mungkin Mbak Firda duluan. Oke, kalau dari aku sih pesan-pesannya itu kalau untuk nulis artikel banyak-banyakin cari bahan dulu gitu. Jadi cari bahan dulu, kumpulin bahan sebanyak-banyaknya baru mulai nulis kayak gitu. Jadi sebaiknya jangan ya misalnya lagi nulis sambil nyari bahan kayak gitu. Nanti jadi kayak terdistract gitu loh. Kemudian kalau misalnya artikelnya tertolak itu jangan patah arang lah. Kesel nggak apa-apa tapi lanjutin aja nulisnya kayak gitu. Jadi jangan menyerah gitu hanya karena misalnya satu artikel tertolak gitu, lanjut aja nulis yang lain kayak gitu. Ini sih pesan-pesan. Tuh, jangan menyerah teman-teman. Kalau Mas Prabu gimana Mas Prabu? Ada pesan-pesan terakhir? Oke, kalau aku sih apa ya? Mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin masih merasa ditolak dan lain sebagainya ya sama, jangan patah arang. Toh aku yakin semua penulis-penulis di terminal itu pasti pernah ditolak. Bahkan kalau misalnya dihitung-hitung, kalau misalnya artikelku itu 500 artikel, berarti total yang kutulisan lebih dari 1000. Karena kan kemungkinan hitungannya adalah 1 kali diterima, 1 kali ditolak lah, kan kayak gitu. Jadi nggak masalah ditolak. Sama kalau pengen tembus di tembus di terminal mojok, nggak usah mikirin gaya penulisannya harus seperti apa, lalu harus mikir ide yang besar, ide yang grande gitu, nggak perlu. Apa yang terjadi di hidup teman-teman, apa yang teman-teman hadapi, itu sesuatu yang unik sih. Dan apa yang teman-teman alami pun itu bisa menjadi sebuah ide tulisan yang ternyata setelah ditulis menjadi ide yang grande, menjadi ide yang hebat. Dan yang terakhir, kalau pengen tembus di terminal mojok, ya nulis. Jangan terus hanya berkeluh kesah, merasa kok susah ya tembus. Wah kayaknya penulisnya harus kayak gini ya. Kalau nggak nulis ya gimana bisa tembus? Kan nggak ada yang dikirim. Mungkin tuh aja sih dari aku. Ya betul. Udah sambat-sambat kok kagak nembus terminal mojok, datangnya kagak ngirim ke terminal mojok. Ngirimnya ke media lain. Oke. Itu ya teman-teman ya. Semoga acara malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terus pokoknya intinya jangan menyerah, tetap semangat mengirimkan artikel kalian meski ditolak oleh para redaktur. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu saya sebagai moderator malam ini izin pamit dan mohon maaf kalau apabila ada kesalahan baik kata-kata ataupun perbuatan yang mungkin membuat teman-teman merasa tersakiti gitu ya. Terima kasih banyak buat Mas Prabu dan Mbak Firda. Sukses terus menulisnya. Semoga teman-teman yang lain juga tetap semangat ya untuk bisa menembuskan artikelnya ke terminal mojok. Oke, terima kasih ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa di acara mojok selanjutnya. Terima kasih, dadah.